Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Bisik Kelam. Semoga kalian yang sedang mendengarkan malam ini selalu dalam keadaan sehat, tenang, dan tentunya tidak sedang sendirian di tempat yang terlalu sunyi. Seperti biasa, di malam ini aku akan kembali menemani kalian dengan sebuah kisah horor yang berasal dari cerita yang pernah beredar di masyarakat. Cerita yang akan dibawakan di channel ini biasanya diambil dari berbagai sumber, baik dari cerita warga sekitar, pengalaman yang pernah dibagikan di forum, maupun kisah yang sudah lama beredar dari mulut ke mulut. Perlu diingat, cerita yang akan kalian dengarkan malam ini merupakan hasil rangkuman dari beberapa sumber yang berbeda. Jadi mungkin saja ada versi lain dari kisah yang sama. Kalau di antara kalian ada yang tinggal di daerah tersebut atau pernah mendengar cerita lain tentang tempat ini, kalian boleh banget berbagi versi cerita kalian di kolom komentar. Siapa tahu justru cerita dari kalian bisa melengkapi kisah yang akan kita dengarkan malam ini. Karena seperti yang kita tahu, cerita-cerita seperti ini seringkali punya banyak versi. Percaya atau tidak, semua kembali ke diri masing-masing. Tapi satu hal yang pasti, kita tetap menghormati apapun yang pernah terjadi. Dan malam ini, kita akan membahas sebuah tempat yang cukup dikenal oleh warga di sekitar Solo dan Karanganyar. Sebuah jembatan yang sering dilewati banyak orang, terutama pada malam hari. Namun, tidak semua orang berani melewati tempat itu sendirian. Tempat ini dikenal dengan satu nama, Jembatan Bacem. Lalu sebenarnya, apa yang pernah terjadi di sana? Kisah seperti apa yang membuat tempat ini sering dikaitkan dengan berbagai cerita mistis? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Malam di daerah pinggiran Solo biasanya terasa berbeda. Tidak seramai pusat kota, tidak juga benar-benar sepi. Lampu jalan berdiri berjajar di sepanjang jalan, memantulkan cahaya redup di atas aspal yang mulai dingin. Sesekali motor melintas, tapi setelah itu, jalan kembali sunyi. Di antara jalan yang menghubungkan wilayah Solo dengan Sukoharjo, berdiri sebuah jembatan baja panjang yang cukup dikenal oleh warga sekitar. Namanya Jembatan Bacem. Siang hari, jembatan ini tampak seperti jembatan biasa. Orang-orang melintas tanpa memikirkan apapun. Truk lewat, motor lewat, warga desa juga sering menyeberanginya untuk menuju pasar atau tempat kerja. Tidak ada yang terlihat aneh. Namun ketika malam mulai turun, suasananya berubah. Struktur baja jembatan yang tinggi membentuk rangka-rangka besar di atas jalan. Jika dilihat dari kejauhan, rangka itu seperti lorong panjang yang menelan cahaya lampu kendaraan. Angin malam sering berhembus melewati celah-celah besi jembatan, menciptakan suara gesekan halus yang kadang terdengar seperti bisikan. Dan di bawah jembatan itu mengalir sungai yang cukup besar. Airnya gelap, tenang. Kadang hanya terdengar suara arus pelan menghantam tiang penyangga. Banyak warga sekitar yang sebenarnya sudah lama mengetahui satu hal tentang jembatan ini. Sesuatu yang tidak pernah benar-benar dibicarakan terang-terangan. Biasanya orang hanya saling mengingatkan dengan kalimat pendek. Kalau lewat sana malam-malam, jangan berhenti. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada cerita lengkap. Hanya pesan singkat yang entah kenapa selalu diucapkan dengan nada serius. Beberapa pengendara motor yang sering melewati jalur ini juga mengaku merasakan sesuatu yang aneh. Bukan melihat sesuatu secara jelas, tapi perasaan. Perasaan seperti sedang diperhatikan, padahal jalan di depan mereka kosong. Lampu motor hanya menyorot lurus ke depan, memantulkan cahaya di rangka besi jembatan yang terlihat semakin panjang dan semakin gelap di kejauhan. Ada juga yang mengatakan saat melewati tengah jembatan, tiba-tiba udara terasa lebih dingin. Aneh, padahal beberapa detik sebelumnya udara masih terasa biasa saja. Dan anehnya lagi, beberapa pengendara mengaku pernah merasa seperti ada seseorang berdiri di tengah jembatan.
sosok yang terlihat samar. Namun ketika kendaraan semakin mendekat, sosok itu justru menghilang. Sebagian orang mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya ilusi mata, mungkin hanya bayangan dari lampu kendaraan. Tapi tidak semua pengalaman bisa dijelaskan sesederhana itu. Karena dari sekian banyak cerita yang beredar di masyarakat, ada satu kisah yang paling sering disebut ketika membicarakan jembatan Bacem. Sebuah cerita tentang seorang pengendara motor yang tanpa sengaja berhenti di tengah jembatan pada malam hari. Dan sejak malam itu, dia mengalami sesuatu yang tidak pernah bisa dia lupakan seumur hidupnya. Peristiwa itu terjadi beberapa tahun lalu, saat jalan di sekitar jembatan masih jauh lebih sepi dibanding sekarang. Dan malam itu, tidak ada siapa-siapa di jembatan. Hanya satu motor yang perlahan melintas di bawah rangka besi yang panjang itu. Tanpa disadari oleh pengendaranya, malam itu dia tidak sendirian di sana. Malam itu, jalan menuju jembatan Bacem terlihat jauh lebih sepi dari biasanya. Lampu-lampu jalan berdiri berjajar di sisi jalan, tapi sebagian cahayanya tampak redup. Beberapa bahkan berkedipelan, seperti hampir mati. Udara malam terasa dingin. Angin berhembus pelan dari arah sungai. Di kejauhan, rangka besi jembatan Bacem terlihat seperti lorong panjang yang gelap. Sebuah motor melaju perlahan menuju ke arah sana. Pengendaranya adalah seorang pria yang baru saja pulang dari tempat kerjanya. Malam itu, ia pulang lebih larut dari biasanya. Jalan yang ia lewati sebenarnya sudah cukup sering ia lalui, termasuk jembatan itu. Bagi sebagian orang, jembatan Bacem mungkin terasa biasa saja. Tapi bagi warga yang tinggal cukup lama di sekitar sana, jembatan ini punya cerita yang tidak sedikit. Cerita yang sering dibicarakan setengah berbisik. Namun pria itu tidak terlalu memikirkan semua cerita tersebut. Baginya itu hanya cerita lama yang mungkin sudah dilebih-lebihkan. Motor yang ia kendarai terus melaju mendekati jembatan. Begitu roda motornya mulai memasuki rangka besi pertama, suara mesin motor tiba-tiba terdengar lebih menggema. Bukan karena mesin berubah, tapi karena struktur jembatan yang panjang membuat suara itu memantul ke segala arah. Brrrr. Suara itu terdengar bergema di antara rangka besi. Lampu motor menyorot lurus ke depan, menerangi jalan aspal yang terlihat kosong. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada orang berjalan kaki. Hanya dia dan jembatan yang terasa semakin panjang di depannya. Motor itu terus melaju sampai akhirnya ia mencapai bagian tengah jembatan. Dan tepat di saat itu, sesuatu terjadi. Mesin motornya tiba-tiba tersendat. Awalnya hanya sekali. Brrr. Lalu kembali normal. Pria itu sempat menoleh sedikit ke bawah melihat panel motor. Mungkin hanya bensin yang hampir habis, pikirnya. Namun beberapa detik kemudian, mesin itu tersendat lagi. Kali ini lebih lama. Brrr, brrr. Kecepatan motor mulai menurun. Pria itu sedikit mengerutkan kening. Ia mencoba menarik gas sedikit lebih dalam. Tapi motor itu justru semakin melemah. Akhirnya, tepat di tengah jembatan, motor itu berhenti. Mesinnya mati. Suasana tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara mesin, tidak ada kendaraan lain yang melintas. Hanya suara angin malam yang melewati rangka besi jembatan. Dan dari bawah, terdengar samar suara air sungai mengalir. Pria itu menghela nafas pelan. "Kenapa lagi nih?" gumamnya pelan. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Jalan masih kosong. Lampu jalan di ujung jembatan terlihat sangat jauh. Ia mencoba menyalakan motor kembali. Kunci diputar, starter ditekan. Tak, tak, tak. Mesin tidak menyala. Ia mencoba lagi. Tak, tak, tak. Tetap sama. Motor itu seolah menolak untuk hidup kembali. Pria itu mulai merasa sedikit kesal, tapi juga sedikit tidak nyaman. Ada sesuatu tentang suasana malam di jembatan itu yang terasa berbeda. Udara malam tiba-tiba terasa semakin dingin. Angin yang sebelumnya hanya berhembus pelan, sekarang terasa lebih menusuk. Ia menggosok kedua lengannya sebentar. Lalu tanpa sadar, ia melihat ke arah belakang. Jalan yang tadi ia lewati terlihat kosong.
sangat kosong. Lampu motor yang masih menyala menerangi sedikit bagian jalan di belakangnya. Tapi selain itu, hanya gelap. Pria itu kembali menghadap ke depan. Ia menarik nafas panjang dan mencoba menyalakan motor sekali lagi. Tek, tek, tek. Masih tidak menyala. Saat itulah, ia mulai merasakan sesuatu. Perasaan aneh. Perasaan seperti sedang diperhatikan. Awalnya ia mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya karena suasana terlalu sepi. Tapi semakin lama, perasaan itu justru semakin kuat. Seperti ada seseorang yang sedang berdiri di dekatnya, mengawasinya. Perlahan, pria itu kembali menoleh ke belakang. Lampu motor masih menyala. Cahayanya membentang di jalan yang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia menoleh ke kiri. Hanya pagar jembatan dan gelapnya sungai di bawah sana. Kemudian ia menoleh ke kanan. Dan tepat pada saat itu, matanya seperti menangkap sesuatu. Di kejauhan, di ujung jembatan, terlihat sebuah sosok. Sosok yang berdiri diam, tidak bergerak. Sulit untuk melihat dengan jelas karena jaraknya cukup jauh. Tapi dari bentuknya, sosok itu terlihat seperti seseorang yang berdiri di tengah jalan. Pria itu menyipitkan matanya. Mungkin hanya orang yang lewat saja, pikirnya. Namun ada sesuatu yang terasa aneh. Sosok itu tidak berjalan, tidak juga bergerak. Ia hanya berdiri, diam. Dan entah kenapa, posisi sosok itu terasa semakin dekat. Padahal ia tidak melihatnya berjalan sama sekali. Jantung pria itu mulai berdetak sedikit lebih cepat. Ia kembali mencoba menyalakan motornya. Tek, tek, tek. Tetap tidak menyala. Ketika ia mengangkat kepalanya lagi, sosok itu sudah tidak ada di tempat tadi. Jalan di depan jembatan kembali kosong. Benar-benar kosong. Pria itu menelan ludah pelan. Lalu perlahan, ia menyadari satu hal yang membuat tubuhnya merinding. Karena kali ini, perasaan sedang diperhatikan itu tidak lagi datang dari depan, melainkan dari tepat di belakangnya. Seolah ada sesuatu yang sekarang berdiri sangat dekat, tepat di belakang motornya. Dan pria itu tahu, kalau ia menoleh sekarang, mungkin ia akan melihat sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia lihat. Mesin motor pria itu masih diam. Sunyi. Hanya suara angin malam yang menyusup di sela rangka besi jembatan. Pria itu menelan ludah. Tangannya masih memegang kunci kontak, tapi entah kenapa jari-jarinya terasa kaku. Seolah tubuhnya sendiri menolak untuk bergerak. Beberapa detik berlalu. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma mesin dingin, gumamnya pelan. Ia menekan starter sekali lagi. Krik. Tidak ada suara mesin. Hanya bunyi kecil dari sistem kelistrikan yang seolah ikut tenggelam dalam sunyi malam. Pria itu menghembuskan nafas panjang. Matanya melirik ke kiri dan ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Jembatan baca malam itu benar-benar kosong. Lampu jalan yang redup membuat bayangan rangka besi jembatan tampak seperti lorong panjang yang tak berujung. Pria itu mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti ada yang memperhatikan. Pelan-pelan, ia menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada apa-apa di jalan jembatan. Hanya aspal gelap yang memanjang hingga ujung jembatan. Ia kembali menghadap ke depan. Mencoba fokus pada motor. Namun saat itulah, ia merasa sesuatu. Bukan suara, bukan bayangan, tapi perasaan. Perasaan bahwa ia tidak sendirian di atas motor itu. Pria itu menelan ludah. Tangannya mulai dingin. Pelan-pelan, ia menoleh sedikit ke samping. Tidak ada apa-apa. Namun entah kenapa, dadanya terasa semakin sesak. Seolah udara di jembatan itu tiba-tiba berubah berat. Angin malam kembali berhembus, membuat jakit pria itu sedikit berkibar. Dan saat itulah, ia mendengar sesuatu. Suara nafas, bukan nafasnya. Suara nafas dari belakang. Pria itu membeku, matanya melebar. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Angin, tapi suara itu terdengar lagi. Panjang,
berat. Seperti seseorang yang sedang berdiri sangat dekat, sangat dekat, tepat di belakangnya. Perlahan-lahan, pria itu menurunkan pandangannya. Matanya melihat kaca spion motor. Awalnya tidak ada apa-apa, hanya bayangan gelap jembatan. Namun ketika ia memperhatikan lebih lama, ada sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di kaca spion itu, tampak sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebuah bayangan hitam, tepat di belakangnya. Pria itu menahan nafas. Bayangan itu tidak bergerak, namun bentuknya jelas, seperti seseorang yang berdiri tepat di belakang jok motor. Padahal sebelumnya, jalan di belakangnya kosong. Pria itu ingin menoleh, tapi tubuhnya seperti terkunci. Tangannya mulai gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin cuma bayangan tiang jembatan. Namun saat ia kembali melihat kaca spion, bayangan itu semakin dekat. Sekarang bukan lagi di belakang motor, melainkan tepat di belakang pundaknya. Seolah sesuatu sedang berdiri sangat dekat dengan tubuhnya. Pria itu merasakan hawa dingin di tengkuknya, dingin yang tidak wajar, seperti ada seseorang yang berdiri di belakangnya, tanpa suara, tanpa langkah. Dan kemudian, tiba-tiba, motor itu menjadi sangat berat, seperti ada seseorang yang duduk di jok belakang. Pria itu langsung merasakan suspensi motor sedikit turun. Ia membeku, pikirannya kosong. Jantungnya berdetak sangat keras sampai ia bisa mendengarnya sendiri di telinganya. Perlahan, sangat perlahan, pria itu kembali melirik kaca spion. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Di kaca spion itu, ada sehelai rambut panjang yang menjuntai, hitam, basah. Rambut itu perlahan bergerak tertiup angin. Namun tidak ada wajah, tidak ada tubuh. Hanya rambut panjang yang seolah menggantung tepat di belakang kepalanya. Pria itu ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Tiba-tiba, suara nafas itu terdengar lagi. Sekarang lebih dekat, sangat dekat, tepat di telinga kirinya. Lalu sebuah bisikan pelan terdengar. Pelan sekali, namun jelas. Jangan berhenti. Pria itu membeku. Matanya membelalak. Karena kalimat itu sama persis dengan peringatan yang ia dengar dari warga sebelumnya. Kalau lewat jembatan Bacem, jangan pernah berhenti. Tapi sekarang, kalimat itu justru dibisikkan oleh sesuatu yang duduk di belakangnya. Dan tepat pada saat itu, motor yang sejak tadi mati, tiba-tiba menyala sendiri. Brem. Mesin hidup tanpa ia menekan starter. Gas motor sedikit tertarik. Pria itu hampir jatuh karena kaget. Namun sebelum ia sempat berpikir, motor itu perlahan mulai bergerak. Seolah ada yang menarik gasnya dari belakang. Pria itu menahan stang dengan tangan gemetar. Ia tidak berani melihat kaca spion lagi. Tidak berani menoleh. Ia hanya tahu satu hal. Ia harus keluar dari jembatan itu sekarang juga. Namun saat motor mulai melaju perlahan, ia mendengar satu hal terakhir. Suara tawa pelan, sangat pelan, tepat di belakang telinganya. Dan sejak malam itu, pria itu bersumpah, ia tidak pernah lagi melewati jembatan Bacem setelah pukul 8 malam. Karena menurutnya, di tengah jembatan itu, ada sesuatu yang tidak suka jika manusia berhenti terlalu lama. Dan yang lebih menyeramkan, beberapa warga sekitar mengatakan, kisah seperti ini bukan hanya dialami satu orang. Karena di jembatan Bacem, ada banyak pengendara yang mengaku motornya tiba-tiba mati di tengah jembatan. Dan hampir semuanya mengatakan hal yang sama. Mereka merasa ada seseorang yang ikut naik di jok belakang. Setelah kejadian aneh yang dialami pria itu, cerita tentang jembatan Bacem kembali ramai dibicarakan warga sekitar. Bukan hanya soal motor yang tiba-tiba mati di tengah jembatan,
bukan hanya tentang bisikan yang terdengar di malam hari, tapi ada sesuatu yang jauh lebih lama dari cerita itu. Sesuatu yang jarang dibicarakan secara terbuka oleh warga, tentang kecelakaan-kecelakaan aneh yang pernah terjadi di jembatan itu. Kalau siang hari, jembatan Bacem terlihat biasa saja. Pengendara motor, mobil kecil, bahkan truk sering melintas tanpa masalah. Namun, ketika malam mulai turun, suasana jembatan itu berubah. Lampu jalan yang redup membuat bayangan rangka besi jembatan memanjang seperti lorong gelap. Angin dari arah sungai sering berhembus kencang, dan entah kenapa, banyak pengendara yang merasa tidak nyaman saat melintasinya. Beberapa warga sekitar bahkan punya kebiasaan unik. Kalau sudah lewat jam 8 malam, mereka lebih memilih memutar jalan daripada melewati jembatan itu. Bukan tanpa alasan, karena menurut cerita warga, beberapa tahun lalu pernah terjadi kecelakaan yang cukup mengerikan di sana. Kejadiannya sudah lama, namun kisahnya masih sering diceritakan dari mulut ke mulut. Konon, suatu malam ada seorang pengendara motor yang melintas sendirian di jembatan Bacem. Hampir sama seperti pria yang kita ceritakan sebelumnya. Sepi, tidak ada kendaraan lain, hanya lampu jalan redup dan suara angin malam. Namun ketika motor itu sampai di tengah jembatan, tiba-tiba ia kehilangan kendali. Motornya oleng, lalu menabrak pembatas jembatan. Beberapa warga yang mendengar suara benturan langsung keluar rumah. Ketika mereka sampai di lokasi, pengendara itu sudah tergeletak di jalan. Motornya rusak parah. Namun yang membuat warga bingung adalah satu hal. Sebelum kecelakaan itu terjadi, beberapa orang yang tinggal di dekat jembatan mengaku melihat sesuatu yang aneh. Mereka melihat motor itu seperti menghindari sesuatu. Padahal di depan motor itu tidak ada kendaraan lain, tidak ada orang, tidak ada apa-apa. Seolah pengendara itu melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Kecelakaan itu akhirnya dianggap sebagai kecelakaan biasa. Namun sejak saat itu, cerita-cerita aneh mulai bermunculan. Beberapa pengendara mengaku pernah melihat sosok berdiri di tengah jembatan. Kadang terlihat seperti perempuan berambut panjang, kadang hanya bayangan gelap yang berdiri diam di jalan. Yang lebih aneh, ketika pengendara mencoba mendekat, sosok itu tiba-tiba menghilang. Ada juga yang mengaku melihat seseorang duduk di pembatas jembatan, diam, tidak bergerak. Namun ketika kendaraan mendekat, orang itu sudah tidak ada. Cerita seperti ini semakin sering terdengar, terutama dari mereka yang melewati jembatan itu sendirian di malam hari. Beberapa bahkan mengatakan hal yang sama dengan pria di cerita sebelumnya. Mereka merasa motor mereka tiba-tiba menjadi berat, seperti ada yang ikut naik di jok belakang. Padahal ketika mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Karena itulah, banyak warga yang percaya bahwa jembatan ini menyimpan sesuatu yang mungkin berkaitan dengan kejadian-kejadian lama. Salah satu warga tua di sekitar sana pernah berkata pelan kepada seorang tukang ojek. Katanya, dulu sebelum jembatan ini ramai dilewati kendaraan, pernah ada seseorang yang meninggal di tempat itu. Bukan karena kecelakaan, tapi karena sesuatu yang lebih tragis. Namun cerita itu tidak pernah benar-benar jelas. Tidak ada catatan resmi. Tidak ada yang tahu pasti siapa orang itu. Yang tersisa hanya cerita yang terus beredar di antara warga. Cerita yang membuat banyak orang memilih untuk tidak berhenti di jembatan Bacem ketika malam. Karena menurut mereka, kadang yang terlihat di jembatan itu bukanlah manusia yang lewat, melainkan sesuatu yang memang sudah lama berada di sana. Dan yang membuat cerita ini semakin menyelamkan, beberapa orang yang pernah mengalami kejadian aneh di jembatan itu mengatakan satu hal yang sama. Mereka tidak hanya merasa dilihat, tapi juga merasa diikuti. Seolah sesuatu yang ada di jembatan itu tidak hanya menunggu di sana, melainkan kadang ikut pulang bersama pengendara yang berhenti terlalu lama. Dan mungkin itulah alasan mengapa warga sekitar selalu memberi satu peringatan sederhana. Jika suatu malam kamu melewati jembatan Bacem dan tiba-tiba motormu mati di tengah jembatan, jangan mencoba turun, jangan menoleh ke belakang, dan yang paling penting, jangan berhenti terlalu lama. Karena tidak semua yang berada di jembatan itu ingin kamu melihatnya. Cerita tentang kejadian-kejadian aneh di jembatan Bacem ternyata tidak berhenti sampai di situ. Semakin lama,
Semakin banyak warga yang mulai merasa bahwa ada sesuatu yang memang tidak biasa di tempat itu. Terutama setelah beberapa kecelakaan yang terjadi pada malam hari. Beberapa warga sekitar akhirnya mulai mencari cara untuk menenangkan sesuatu yang dipercaya berada di jembatan tersebut. Bukan sesuatu yang bisa dilihat semua orang, tapi cukup untuk membuat banyak pengendara merasa tidak nyaman ketika melewati tempat itu. Suatu malam, beberapa tokoh warga di sekitar jembatan akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu. Sebuah ritual kecil. Bukan ritual besar seperti yang sering dibayangkan orang-orang. Lebih seperti doa bersama dan usaha untuk menenangkan apapun yang mungkin ada di sana. Menurut cerita yang beredar, ritual itu dilakukan pada malam hari, sekitar lewat tengah malam, saat lalu lintas di sekitar jembatan benar-benar sepi. Lampu jalan tetap menyala seperti biasa, namun suasana malam itu terasa berbeda. Angin dari arah sungai bertiup lebih dingin. Beberapa warga yang ikut dalam ritual itu membawa bunga, air, dan beberapa benda lain yang biasa digunakan dalam doa-doa tradisi Jawa. Mereka berjalan perlahan menuju bagian tengah jembatan, tempat yang sering disebut-sebut sebagai lokasi paling sering terjadi kejadian aneh. Tidak ada kendaraan lewat malam itu. Jalan benar-benar kosong. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar pelan di atas aspal. Sesampainya di tengah jembatan, mereka mulai menata beberapa benda yang dibawa. Bunga ditaburkan perlahan di sekitar pembatas jembatan. Air disiramkan ke jalan. Sementara salah satu orang yang dianggap lebih paham tentang hal-hal seperti ini mulai memimpin doa. Awalnya semuanya terasa biasa saja. Angin malam berhembus pelan. Suara doa terdengar pelan di tengah sunyi. Namun beberapa menit kemudian, suasana mulai terasa berubah. Angin yang tadinya hanya berhembus pelan, tiba-tiba menjadi lebih kuat. Rangka besi jembatan mulai berderit pelan terkena tiupan angin. Beberapa orang yang berdiri di sana mulai saling melirik. Ada yang merasakan bulu kuduknya berdiri, ada juga yang tiba-tiba merasa udara di sekitarnya menjadi sangat dingin. Salah satu warga yang berdiri di dekat pembatas jembatan tiba-tiba menoleh ke arah ujung jembatan, seolah melihat sesuatu. Namun ketika orang lain ikut melihat ke arah yang sama, tidak ada siapa-siapa. Doa tetap dilanjutkan. Suara pemimpin ritual terdengar semakin pelan. Namun tepat di tengah doa itu, tiba-tiba terdengar suara lain. Suara yang membuat beberapa warga langsung merinding. Suara itu seperti tawa pelan. Sangat pelan, tapi cukup jelas terdengar di tengah sunyi malam. Beberapa warga langsung menoleh ke belakang. Namun jalan jembatan tetap kosong. Tidak ada orang, tidak ada kendaraan. Hanya lampu jalan yang berkedip pelan. Ritual itu akhirnya diselesaikan lebih cepat dari rencana. Benda-benda yang dibawa segera dibereskan. Beberapa warga bahkan memilih untuk segera meninggalkan jembatan itu tanpa banyak bicara. Namun sebelum mereka pergi, pemimpin ritual sempat berkata satu kalimat pelan. Kalimat itu sampai sekarang masih diingat oleh beberapa warga yang ikut malam itu. Katanya, yang di sini bukan hanya satu. Sejak malam ritual itu dilakukan, kejadian aneh di jembatan Bacem memang tidak benar-benar hilang. Masih ada pengendara yang merasa diikuti. Masih ada yang melihat bayangan di tengah jembatan. Namun warga sekitar percaya bahwa setidaknya apapun yang ada di sana sudah tidak lagi terlalu sering menampakkan diri. Meski begitu, peringatan untuk tidak berhenti terlalu lama di jembatan itu tetap sering diucapkan. Karena menurut mereka, beberapa tempat memang memiliki cerita yang tidak semua orang bisa jelaskan. Dan kadang, lebih baik kita menghormati tempat itu, daripada mencoba mencari tahu terlalu jauh. Cerita tentang jembatan Bacem sampai hari ini masih sering dibicarakan oleh warga sekitar. Sebagian orang mungkin menganggap semua kisah tadi hanya kebetulan. Motor yang mati, mungkin karena mesin bermasalah. Bayangan di tengah jembatan mungkin hanya ilusi karena lampu jalan yang redup. Dan suara langkah atau bisikan yang terdengar di malam hari bisa saja hanya permainan angin yang melewati rangka besi jembatan. Namun, bagi mereka yang pernah mengalami sendiri kejadian aneh di sana, rasanya tidak sesederhana itu. Karena ada satu hal yang hampir selalu sama dari setiap cerita yang beredar.
Sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa perasaan itu muncul ketika mereka berhenti terlalu lama di tengah jembatan. Perasaan seperti sedang diperhatikan, perasaan seperti ada sesuatu yang berdiri tidak jauh dari mereka. Dan kadang, perasaan seperti ada yang ikut pulang bersama mereka. Beberapa pengendara bahkan mengaku, setelah melewati jembatan itu di malam hari, mereka masih merasa seperti ada seseorang yang duduk di jok belakang. Padahal ketika mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Apakah semua itu hanya sugesti? Ataukah memang ada sesuatu yang selama ini berada di jembatan Bacem? Sesuatu yang tidak selalu terlihat oleh mata manusia? Tidak ada yang benar-benar tahu. Yang pasti hingga sekarang, warga sekitar masih sering memberi peringatan sederhana kepada siapapun yang melewati jembatan itu ketika malam. Jika suatu saat kamu harus melewati jembatan Bacem sendirian, dan tiba-tiba kendaraanmu berhenti di tengah jembatan, jangan panik, tetap tenang. Jangan menoleh terlalu lama ke belakang. Dan kalau motormu tiba-tiba terasa lebih berat dari biasanya, mungkin yang terbaik adalah segera melanjutkan perjalanan. Karena beberapa tempat memang menyimpan cerita yang tidak semua orang bisa jelaskan. Dan kadang, hal yang paling bijak adalah tidak mencoba mencari tahu terlalu dalam. Cerita ini diambil dari berbagai kisah yang beredar di masyarakat sekitar. Percaya boleh, tidak juga tidak masalah. Yang penting kita tetap menghormati cerita dan pengalaman yang pernah dialami orang lain. Kalau kamu sendiri pernah melewati jembatan Bacem atau mungkin pernah mengalami kejadian aneh di tempat itu, kamu boleh berbagi ceritamu di kolom komentar. Karena seringkali, cerita paling menyeramkan justru datang dari pengalaman nyata yang belum banyak orang dengar. Terima kasih sudah menemani cerita malam ini bersama Bisik Kelam. Semoga kita semua selalu berada dalam perlindungan Allah. Dan semoga keluarga dari siapapun yang pernah mengalami kejadian tragis di tempat-tempat seperti ini selalu diberikan ketenangan. Karena pada akhirnya, setiap tempat memiliki cerita. Dan setiap cerita selalu meninggalkan jejaknya sendiri. Saya akan kembali dengan kisah lain yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tapi untuk malam ini, cukup sampai di sini dulu. Karena siapa tahu setelah cerita ini selesai, masih ada sesuatu yang diam-diam ikut mendengarkan bersama kita sejak tadi. Selamat malam, dan hati-hati jika suatu saat kamu harus melewati jembatan Bacem sendirian.